Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Di soal yang saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita mencari potensial sel yang paling besar dari semua notasi yang ada ya. Jadi di sini ada 5 notasi sel, ya, 5 notasi sel elektrokimia, dan kita akan mencari potensial yang paling besar. Ya, jadi model soal seperti ini juga bisa keluar di soal UTBK. Jadi bagi kalian yang akan menghadapi soal UTBK, kalian bisa nonton video saya sampai selesai dan lihat juga video-video saya lain ya. Jadi ada video matematika, ada video fisika, ada video biologi juga gitu ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, sebelum nonton video ini kan subscribe terlebih dahulu channel saya ini, karena setiap hari kami upload satu video. Ya, nyalakan notifikasinya karena setiap hari kami mengupload satu video yang beda-beda. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Ini ada diketahui potensial elektroda ya. Nah, di sini kalau kalian lihat keempat reaksinya, ini adalah reaksi reduksi ya. Dia reaksi yang menangkap elektron ya. Semua keempat-empatnya logamnya ini dia mengalami reduksi ya. Jadi dari bios yang plus 1 menjadi 0, yang kita lihat yang Ag plus E menjadi Ag ya. Ini Ln3 plus 3E menjadi Ln, dia dari pertama 3 plus menjadi 0 ya. Mg2 plus juga sama dan Mn2 plus juga sama. Berarti maksud dari NO ini itu adalah potensial elektroda standar ya. Potensial reduksi standar tepatnya. Karena ini kan NO ada nolnya di sini. Berarti ini menunjukkan kalau ini potensial reduksi standar. Jadi potensial reduksi standar itu adalah potensial reduksi yang diukur pada tekanan 1 atmosfer, pada suhu 25 derajat Celcius, dan pada konsentrasi 1 molar. Seperti itu. Jadi itu standar ya. Nah, ini diketahui masing-masing N0-nya ya. Nah, di sini ditanya itu adalah 2,5 sel di bawah ini yang potensialnya paling besar adalah, nah kita disuruh mencari dari ke-5 notasi sel ini yang mana yang paling besar potensial selnya, seperti itu. Nah, di sini kalau kalian belum terlalu familiar dengan notasi sel, jadi saya akan kasih contoh apa maksud dari notasi sel ini ya. Jadi saya tulis yang pertama yang A misalnya ya. Jadi Mg2 plus, ini ada 2 garis Ag plus sama Ag seperti ini ya. Nah, Mg yang bagian kiri sebelum garis 2 ini, itu menunjukkan anoda. Ya, dia mengalami reaksi oksidasi. Sedang untuk yang bagian kanan yang di samping garis 2 itu adalah katoda. Katoda dia mengalami reaksi reduksi. Sedangkan untuk garis 2-nya itu sendiri itu adalah jembatan garam. Ya. Berarti kalau misalkan seperti ini, kalau ada jembatan garamnya pasti kelima-limanya itu adalah notasi sel untuk sel volta. Karena sel elektrolisis dia tidak memiliki jembatan garam. Seperti itu ya. Nah, dari notasi selnya aja kan sudah tahu kan kalau bentuknya seperti apa. Jadi kalau misalkan dia ada anodanya itu oksidasi, berarti dia di elektroda bagian anodanya itu dia ada logam Mg. Dan larutan itu adalah Mg2+. Ya, larutan itu ada MgOH 2 kali atau MgSO4 itu. Pokoknya dia larutannya ada Mg2+-nya. Sedang untuk bagian yang katodanya di tabung satunya lagi, itu adalah katodanya menggunakan logam Ag dan larutan itu menggunakan larutan Ag+. Ya, bisa AgCl, ya, bisa AgNO3 dan seterusnya gitu ya. Dan biasanya untuk jembatan garam itu tidak dikasih tahu di sini. Jadi kalau dia ada notasi 2 garis ini itu pasti jembatan garam seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu potensial selnya? Jadi di sini kan ini semua reduksi ya. Semua reduksi. Nah, kita lihat sekarang yang A. Bagaimana cara kita mencarinya? Mg menjadi Mg2+, dia ada oksidasi kan? Oksidasi. Sedangkan di sini Mg2+ menjadi Mg itu ada reduksi. Jadi kalian balik yang N0 dari Mg2+-nya. Jadi Mg2+-nya itu kan N0-nya min 2,34 kan ubah menjadi plus. Jadi plus yang saya tulis yang A di sini ya. A plus 2,34. Ya, sedangkan yang Ag plus menjadi Ag itu kan reduksi ya. Sedangkan ini kan juga potensial reduksi kan. Berarti kan tidak perlu ubah tanda N0-nya. Jadi kalian pakai N0 dari Ag plus-nya. Jadi N0 itu adalah plus 0,80. Itu hasilnya adalah plus 3,14 volt. Dan seterusnya juga sama. Yang B, Ag menjadi Ag plus, ini karena dia oksidasi kan. Nah, di sini dia tuh ada reaksi reduksi. Jadi kalian balik N0-nya menjadi min. Jadi min 0,80 yang Mg2 plus menjadi Mg itu karena dia itu reduksi. Jadi kan tidak perlu ubah tanda lagi N0-nya. Jadi min 2
3,34 volt. Itu menjadi min 3,14 volt. Yang C Mn menjadi Mn2 plus berarti dibalik N0 dari Mn2 plusnya itu adalah min 1,20, kan ubah menjadi plus 1,20. Sedangkan Ln 3 plus menjadi Ln itu kalian tetapkan karena dia sama-sama reduksi ya. Berarti min 0,34 volt. Jadi hasilnya adalah plus 0,86 volt. Yang D, Mn menjadi Mn2 plus, kalian balik tanda N0-nya menjadi plus 1,20. Sedangkan Mg2 plusnya kalian tetapkan tandanya jadi min 2,34. Ya, hasilnya adalah min 1,14 volt. Sedang untuk yang E, Ag menjadi Ag plus, itu adalah reaksi oksidasi, jadi kalian balik tandanya, N0 pertama plus 0,80, kan ubah menjadi min 0,80. Ya, Ln 3 plus menjadi Ln, berarti tetapkan ya, N0-nya berarti min 0,34. Jadi hasilnya itu adalah min 1,14 volt. Ya, jadi di sini yang paling besar potensial selnya itu adalah yang A, plus 3,14 volt. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari potensial sel ini plus sama min? Jadi kalau misalkan dia semakin plus, ya semakin dia itu lebih besar dari 0 voltasenya, berarti sel tersebut berlangsung secara spontan. Tapi kalau misalkan dia negatif, hasil potensial selnya berarti sel tersebut tidak spontan atau non spontan. Ya. Oh ya, saya kasih tahu lagi cara lainnya yang mungkin kalian di buku cara mencari yang berbeda. Ya, jadi untuk mencari S sel itu kalian bisa pakai rumus ini. S sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Jadi ini sama sebenarnya hasilnya dengan tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Cuma biasanya di buku pakai cara ini, jadi nggak masalah pakai cara ini juga. Jadi saya ambil salah satu contoh aja biar nggak terlalu panjang. Misalnya yang A, Mg sama Mg2 plus itu sebagai anodanya kan. Dan Ag plus Ag itu sebagai katodanya. Berarti NO katodanya itu adalah NO Ag-nya. Berarti plus 0,80 dikurangi dengan NO anodanya. Anodanya kan Mg2 plus. Jadi NO anodanya itu adalah min 2,34. Jadi min dikurangi min 2,34. Ya, jadi hasilnya sama aja kan, ini kan jadi positif. Jadi sama aja plus 3,14. Itu. Jadi caranya sama aja dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.